Selamat datang di video ini. Negara-negara maju dan negara-negara selatan lainnya telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap PBB karena beberapa alasan. Kekhawatiran utama mereka adalah pengaruh signifikan yang dimiliki negara-negara barat dalam organisasi-organisasi internasional dan proses pengambilan keputusan utama. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja PBB saat ini tidak cukup mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, negara-negara maju mendorong terciptanya struktur yang lebih demokratis dan inklusif di dalam PBB. Sebagai contoh, pada KTT BRICS baru-baru ini, terdapat seruan untuk melakukan reformasi PBB secara menyeluruh untuk memastikan keterlibatan negara-negara berkembang yang lebih besar. Termasuk melakukan evaluasi ulang terhadap komposisi Dewan Keamanan dan hak veto yang dipegang oleh anggota tetap. Hal ini memicu banyak seruan untuk melakukan reformasi signifikan atau bahkan perombakan total PBB dengan tujuan membangun sistem pemerintahan global yang lebih adil dan representatif. Negara-negara melihat adanya bias di PBB dan badan-badan internasional lainnya yang lebih memihak negara-negara barat. Persepsi ini terutama terlihat dalam masalah hak asasi manusia di mana anggota PBB seperti Tiongkok dan Rusia sering menghadapi kritik sementara isu-isu serupa di negara-negara barat tampaknya diabaikan. Misalnya, Rusia menghadapi kritik besar atas rekam jejak hak asasi manusianya, khususnya isu-isu yang berdampak pada komunitas LGBT, dan Tiongkok sering dikritik karena perlakuannya terhadap pembela hak asasi manusia. Isu-isu serupa di negara-negara barat seringkali kurang mendapat perhatian di platform internasional. Salah satu contoh penting adalah perlakuan terhadap pengungsi. Negara-negara Eropa sangat menyambut baik pengungsi Ukraina dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang luas. Namun, tanggapan ini sangat kontras dengan perlakuan terhadap pengungsi dari zona konflik lain seperti Suriah, Afghanistan, dan Somalia, yang menghadapi kondisi yang lebih keras dan lebih sedikit dukungan dari negara-negara Eropa yang sama. Tanggapan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Israel-Palestina seringkali tampak bias. Banyak negara dengan cepat mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, tetapi terdapat kritik yang relatif bungkam mengenai tindakan pembalasan Israel yang kejam di Gaza, termasuk memotong jalur-jalur penting pasokan dan menggunakan fosfor putih di daerah padat penduduk. Tindakan ini telah menyebabkan banyak korban sipil dan dianggap sebagai kejahatan perang. Standar ganda ini menyoroti ketidakkonsistenan dalam respons kemanusiaan internasional seperti yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International. Kerangka tata kelola seperti PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional sangat dipengaruhi oleh negara-negara barat yang gagal mewakili secara memadai kepentingan dan suara negara-negara berkembang. Mereka yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dan signifikansi geopolitik mereka tidak cukup diakui dalam tata kelola dan kebijakan lembaga-lembaga ini. Blok BRICS menekankan bahwa lembaga-lembaga ini seringkali mencerminkan struktur kekuasaan pasca Perang Dunia Kedua yang tidak sejalan dengan realitas ekonomi global saat ini. Misalnya, IMF dan Bank Dunia secara tradisional dipimpin oleh orang Eropa dan Amerika. Dominasi Barat dalam pengambilan keputusan finansial global menjadi perhatian ekonomi dan pembangunan. Banyak negara di negara selatan global, termasuk negara-negara yang termasuk dalam kelompok BRICS, merasa bahwa lembaga-lembaga yang didominasi Barat menerapkan persyaratan ketat pada bantuan keuangan dan bantuan pembangunan yang dapat membatasi pertumbuhan dan kedaulatan ekonomi mereka. Mereka berpendapat bahwa kondisi ini seringkali menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara Barat dibandingkan memenuhi kebutuhan pembangunan negara-negara penerima. Lembaga-lembaga ini sering menerapkan langkah-langkah penghematan dan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pembayaran utang dan disiplin fiskal dibandingkan pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara penerima. Hal ini merupakan sebuah kritik yang sudah lama ada karena kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya belanja publik untuk layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya menghambat pembangunan berkelanjutan.
Persaingan geopolitik yang sedang berlangsung, khususnya yang melibatkan Rusia dan Tiongkok, memperparah situasi. Tindakan Barat seperti sanksi dan tekanan politik dipandang sebagai upaya untuk membatasi pengaruh negara-negara ini di panggung global, semakin memicu ketidakpuasan terhadap operasi lembaga-lembaga internasional termasuk PBB. Misalnya, Tiongkok menghadapi beberapa tantangan dengan negara-negara Barat terutama mengenai kebijakannya di Xinjiang, Hong Kong, dan Laut Cina Selatan. Penerapan sanksi dan tindakan hukuman lainnya oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dipandang sebagai upaya untuk mengekang pertumbuhan kekuatan ekonomi dan geopolitik Tiongkok. Tindakan ini telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan perasaan menjadi sasaran dalam tatanan internasional yang ada. Apalagi, strategi geopolitik negara-negara Barat seperti pembentukan aliansi seperti Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia dianggap oleh negara-negara sebagai upaya lebih lanjut untuk membendung pengaruh mereka. Aliansi ini dipandang sebagai upaya untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok dan ketegasan Rusia yang memperkuat rasa keberadaan mereka terpinggirkan dalam sistem internasional saat ini. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah alokasi hak suara dalam Dana Moneter Internasional, IMF. Saat ini, hak suara sangat condong ke negara-negara Barat dengan Amerika Serikat yang memegang saham terbesar. Negara-negara berkembang telah lama berpendapat bahwa hal ini tidak mencerminkan realitas ekonomi global saat ini di mana negara-negara berkembang memainkan peran penting. Misalnya, pada tahun 2020 PDB Tiongkok mencapai lebih dari 14 triliun dolar sehingga menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, namun hak suaranya di IMF tidak secara proporsional mencerminkan status ekonomi ini. Banyak negara berkembang berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan perubahan iklim global seringkali didikte oleh negara-negara Barat tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang. Mereka merasa bahwa kebijakan-kebijakan ini terkadang memberikan beban yang tidak proporsional pada negara-negara berkembang yang masih berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan melakukan industrialisasi. Sementara negara-negara Barat mendorong pengurangan emisi yang ketat. Negara-negara BRICS menekankan perlunya dukungan keuangan dan teknologi untuk melakukan transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan. Pandemi COVID-19 adalah contoh lain dari buruknya tata kelola lembaga-lembaga internasional. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kesenjangan yang signifikan di tingkat global. Negara-negara BRICS mengkritik Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan badan-badan internasional lainnya atas apa yang mereka anggap sebagai tanggapan bias yang lebih memihak pada isu-isu negara-negara kaya. Seperti penimbunan vaksin oleh negara-negara kaya dan lambatnya distribusi vaksin ke negara-negara miskin. Hal ini telah menyoroti perlunya kebijakan kesehatan yang lebih adil. Negara-negara percaya bahwa kebijakan perdagangan global saat ini cenderung berpihak pada negara-negara Barat. Mereka menunjuk pada isu-isu seperti subsidi pertanian di AS dan Eropa yang mendistorsi pasar global dan merugikan petani di negara-negara berkembang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah kehancuran Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 oleh 51 negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dan keamanan melalui kerja sama internasional dan keamanan kolektif. Piagam PBB yang ditandatangani pada konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco memberikan landasan bagi tatanan internasional baru ini. Gagasan PBB muncul dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua, dan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali digunakan oleh Franklin D. Roosevelt selama perang untuk menggambarkan negara-negara sekutu.
Piagam PBB menetapkan 6 organ utama: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Pengadilan Internasional, Sekretariat, Dewan Ekonomi dan Sosial, ECOSOC, dan Dewan Perwalian. Majelis Umum berfungsi sebagai forum bagi seluruh negara anggota, sedangkan Dewan Keamanan, dengan 5 anggota tetapnya, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok, serta 10 anggota bergilir, bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Era Perang Dingin, 1950–1989. Pada masa Perang Dingin, PBB sering menjadi medan konflik ideologi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Meskipun terjadi ketegangan tersebut, PBB memainkan peran penting dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dan upaya dekolonisasi, secara signifikan memperluas keanggotaannya seiring dengan banyaknya negara-negara Afrika dan Asia yang memperoleh kemerdekaan. PBB mendirikan misi penjaga perdamaian pertamanya pada tahun 1948 dengan Organisasi Pengawasan Kebenaran PBB untuk memantau gencatan senjata di Timur Tengah. Pada tahun yang sama, Majelis Umum juga mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang mendasar harus dilindungi secara universal. Pasca Perang Dingin, 1990–2000. Berakhirnya Perang Dingin membawa tantangan dan peluang baru bagi PBB. Organisasi ini menjadi lebih aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan untuk mengatasi konflik di Balkan, Rwanda, dan Somalia. Pada tahun 1990-an, terjadi peningkatan jumlah dan kompleksitas misi penjaga perdamaian PBB. Kegagalan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mencegah genosida di Rwanda menyebabkan introspeksi dan reformasi yang signifikan dalam organisasi. PBB juga mengambil peran yang lebih besar dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi isu-isu lingkungan hidup global. KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro merupakan peristiwa penting yang mengarah pada pembentukan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, UNFCCC, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD. Abad ke-21, tahun 2000 ke depan. Pada tahun 2000, PBB mengadopsi Deklarasi Milenium yang menetapkan tujuan pembangunan milenium yang harus dicapai pada tahun 2015 dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta memastikan kelestarian lingkungan. Berdasarkan tujuan tersebut, PBB meluncurkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015 yang terdiri dari 17 tujuan yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. Masa depan PBB. Ada beberapa usulan untuk mereformasi atau mengganti PBB. Salah satu idenya adalah menciptakan sebuah organisasi baru yang lebih mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. Hal ini bisa melibatkan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan untuk memasukkan negara-negara seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan yang memiliki pengaruh regional dan kekuatan ekonomi yang signifikan. Saran lain adalah memperkuat organisasi-organisasi regional seperti Uni Afrika, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dan Uni Eropa yang memungkinkan mereka untuk berperan lebih besar dalam tata kelola global. Badan-badan regional ini dapat mengatasi permasalahan lokal secara lebih efektif sambil berkoordinasi dengan organisasi global pusat untuk menangani masalah-masalah internasional yang lebih luas. Para ahli juga telah mengusulkan berbagai ide untuk meningkatkan tata kelola global. Salah satu saran penting adalah pembentukan sebuah entitas baru yang disebut Negara-Negara Demokratis, atau DN, yang menampilkan sistem legislatif bikameral untuk lebih mewakili negara-negara berdasarkan ukuran populasi dan pengaruh demokratis.
Gagasan di balik DN adalah untuk mengatasi defisit demokratis dalam struktur pemerintahan global saat ini dengan membentuk sistem bikameral serupa dengan yang ditemukan di banyak pemerintahan nasional. Sistem ini akan mencakup 2 kamar, satu mewakili pemerintah dan satu lagi terdiri dari perwakilan terpilih yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat global. Model ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara lembaga-lembaga global dan masyarakat yang mereka layani, meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas. Konsep Majelis Parlemen Dunia atau WPA, yang sejalan dengan DN juga telah mendapatkan dukungan yang signifikan selama bertahun-tahun. Misalnya, Parlemen Eropa telah berulang kali menyerukan pembentukan Majelis Parlemen PBB dengan alasan bahwa hal ini akan meningkatkan profil demokratis dan memungkinkan masyarakat sipil global untuk memiliki peran langsung dalam proses pengambilan keputusan. WPA pada awalnya akan bertindak sebagai badan penasihat Majelis Umum PBB dengan potensi untuk berkembang menjadi entitas yang lebih kuat dengan kemampuan legislatif seiring berjalannya waktu. Survei terbaru menunjukkan dukungan masyarakat yang luas terhadap pembentukan Badan Parlemen Global. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Friedrich Ebert Foundation menemukan bahwa rata-rata 60% responden di 15 negara mendukung gagasan Parlemen Dunia yang mewakili warga negara secara langsung berdasarkan jumlah penduduk dibandingkan dengan perwakilan pemerintah nasional. Struktur yang diusulkan untuk DN atau WPA akan melibatkan pemungutan suara yang berbobot untuk memastikan keterwakilan yang adil. Sistem ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran populasi dan kontribusi ekonomi terhadap perekonomian global. Memastikan bahwa negara-negara yang lebih besar dan signifikan secara ekonomi memiliki pengaruh yang proporsional sambil tetap mewakili negara-negara yang lebih kecil. Namun, menerapkan sistem tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Termasuk perlunya konsensus yang luas di antara negara-negara anggota PBB dan potensi perlawanan dari negara-negara kuat yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan. Pendekatan bertahap yang disarankan agar WPA dimulai sebagai badan konsultatif dapat membantu membangun dukungan yang diperlukan dan menunjukkan nilainya tanpa segera mengancam struktur kekuasaan yang ada. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.